Wow, kerennya IPLT Magetan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan, Dinas PUPR Magetan Bidang Cipta Karya melalui anggaran APBN membangun instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT yang berada di Aset Selosari, Milangasri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Sepintas, jika kita melihat IPLT Kabupaten Magetan ini, kita akan ada kesan khusus yang berbeda dengan lokasi terkait instalasi pengolahan lumpur tinja ini. Secara arsitek, pagar mirip tembok zaman Majapahit juga dihiasi dengan taman dan lampu hias yang estetik, sehingga jika kita berkunjung di sini akan nampak keindahannya. Taman tertata rapi, lengkap dengan bunga dan pepohonan, serta air mancur sehingga jauh dari kesan jorok, tidak nyaman, maupun menebarkan aroma yang tidak sedap. Jika tidak melihat papan nama di pintu masuk, maka kita tidak akan menyangka sedang berada di tempat pengolahan kotoran manusia menjadi pupuk tinja kering yang dikelola oleh Dinas PUPR Magetan ini. Anda serasa berada di sebuah tempat rekreasi yang indah. Berikut ini keterangan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe, Benny Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Sebenarnya saya koreksi dulu ya, itu kalau secara bumi, itu bumi Selosari. Yeah. Ya. Asetnya aset Selosari memang di wilayah Desa Milangasri. Itu aset pemerintah. Kalau Desa Milangasri kan desa ya. Itu asetnya aset Kelurahan Selosari, cuma di bumi Milangasri, itu sedikit koreksi. Yeah. Kemudian kenapa karena kita begini, tinja itu kan sesuatu yang menjijikan ya. Jangankan orang lain, kita sendiri pun kadang-kadang kita jijik dengan tinja kita sendiri. Nah, sebab itu ketika kita ingin mengelola, tapi di sisi lain ketika tinja tidak dikelola dengan baik, itu juga akan menimbulkan penyakit yang masif gitu. Contohnya mungkin stunting dan sebagainya, mungkin juga diare, penyakit kulit dan sebagainya. Banyak efek negatif dari ketika tinja itu tidak dikelola dengan baik. Tapi ketika tinja itu dibiarkan apa adanya, enggan pasti mengelola itu. Makanya kita buat suatu desain yang mana dari estetika juga tidak nampak itu adalah pengolahan lumpur tinja. Di selain kita juga punya misi keinginan untuk ada edukasi di situ, bagaimana sanitasi yang baik. Dan kita juga sudah beberapa kali dikunjungi oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia belajar tentang pengelolaan sanitasi dan khususnya adalah pengelolaan lumpur tinja. Melalui Balai Teknologi Sanitasi yang ada di Jawa Timur. Nah, Balai Teknologi Sanitasi di Indonesia ada dua. Satu di wilayah timur, itu ada di Surabaya. Satu lagi kalau nggak salah di wilayah barat itu di Sumatera kalau nggak salah. Nah, ketika ada Bintek Sanitasi yang di Jawa Timur, yang di Surabaya, itu sama ya sanitasi diajak studi lapangannya ke IPLT kami. Nah, situ ada teman-teman dari Papua, ada dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dan dari seluruh Indonesia lah mereka belajar dari kami, sama-sama belajar tentang mengelola lumpur tinja. Nah, misi keinginan kami apa? Kita ingin sesuatu terlihat tidak nyaman, menyebut saja kita tidak nyaman, tapi ketika tidak dikeluarkan menjadi masalah. Kita menyebut tinja itu kan tidak nyaman ya, menyebut tinja, apalagi melihat dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini tidak ada dikelola, ini kan menimbulkan potensi masalah yang lebih berat. Nah, kita dengan ringan hati mengelola itu, dan ternyata apa ketika saya buat seperti ini tidak ada bau, penampilan juga tidak menjijikan seperti yang kita bayangkan selama ini. Makanya kita ingin ada edukasi di sana, dan kita juga sudah sediakan kantor untuk pertemuan, untuk pendidikan, dan juga tempat-tempat yang ada taman juga di sana. Jadi kan supaya apa? Ketika orang datang, image ini ada suatu menjijikan itu akan tertinggikan dengan sendirinya, tidak ada bau di sana. Berarti teknologi yang dipakai itu terbaru atau gimana Pak? Itu terbaru. Jadi kita kalau sanitasi ada ya mekanikal, ada yang manual, ada yang semi mekanikal. Nah, kita pakai karena berbagai macam pertimbangan biaya, SDM dan sebagainya. Kita yang milih semi mekanikal. Jadi kita melakukan juga dengan gravitasi dan konturnya yang punya kemiringan, sehingga aliran itu tidak perlu pompa, dia perlu listrik, bisa mengalir secara alamiah, secara natural. Itu terjadi proses pengolahannya. Kemudian untuk membunuh bakteri itu kita juga menggunakan bakteri yang baik. Nah, dalam pelaksanaan ini kita juga didampingi oleh Balai Provinsi. Jadi yang dipastikan hasil dari pengolahan itu ramah lingkungan ya Pak? Ramah lingkungan. Termasuk padat maupun cairnya? Ya. Siap. Untuk padatnya itu seperti apa Pak ke depan Pak? Seperti lumpur Mas. Lumpur. Seperti lumpur.
Itu sebenarnya kalau untuk kita ketika ada basic dari PT yang lain itu sangat bagus untuk pupuk sebenarnya. Cuma kadang-kadang ini asalnya dari tinja orang enggan. Nah kita juga di lahan kita ini salah satunya ada cukup luas kan itu. Selain bangunan IPLT kita juga nanti ada semacam menanam pohon-pohon untuk salah satu sarana pembuktian lumpur tinja itu akan kita bentuk pupuk. Siap. Masih ada mungkin 1 hektaran di sana, kurang lebih 1 hektar. Dan juga kita gunakan untuk pengujian juga. Pengujian dan pembuktian apakah lumpur tinja ini bisa bermanfaat untuk pertanian. Dan secara periodik ada pemeriksaan baku mutu air. Kita bersama dengan dalam ini apa itu? Akademi Lingkungan. AKL. Kita ada kerjasama dengan mereka juga melakukan sampling secara periodik untuk memantau kualitas baku mutu airnya, sehingga ketika mutu air ini mengalir ke sawah, ke sungai sudah layak secara lingkungan. Siap. Terima kasih informasinya Pak. Mudah-mudahan semakin menginspirasi Magetan ke depannya. Terima kasih Mas Didi.